Sekitar 30 hektar sawah di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat terancam gagal panen karena kekeringan yang melanda sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kondisi Pemirsa Gayus Tambunan, narapidana yang divonis 30 tahun membuat geger dengan sebuah foto saat dirinya tengah makan siang di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Gayus Tambunan yang mendapat izin menghadiri sidang di Jakarta Utara menghabiskan waktu di Jakarta hingga 15 jam sebelum akhirnya kembali ke lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Berikut liputan Marshall Kita dan juru kamera Arya. Kebakaran lahan kini juga terjadi di Provinsi Bengkulu. Api membakar lahan Bukit Juki, Kabupaten Kepahyang, menjadi ikon utama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Gadis Bianca di Sumatera Selatan. Gadis sebagai Beralih ke informasi lain, ibu sekolah akibat kabut asap dimanfaatkan anak untuk bermain keluar rumah. Bahkan meskipun rumah berada di dekat sumber asap, mereka tetap ceria ketika berkumpul bersama. Kasus pencurian mobil di sebuah apartemen di Jakarta Utara diduga melibatkan seorang pesulap dan dua teman wanita. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pani dari Mapolres Jakarta Utara. Buruknya layanan BPJS kembali dikeluhkan masyarakat. Ratusan warga dan Sumatera Utara harus mengantre berjam-jam untuk mengurus kartu jaminan sosial. Hal ini membuat geram sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara. Menghadapi kebakaran lahan dan hutan yang makin parah di Kalimantan Selatan, ratusan personel anggota Kostrad diturunkan untuk membantu proses pemadaman. Dengan menggunakan pesawat Hercules, Polres Lampung menggerebek sebuah rumah tersangka pemilik senjata. Polisi menangkap pemilik senjata api serta menyita satu pucuk pistol yang diduga dipakai untuk tindak kejahatan. Sementara di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, TNI menyita puluhan senjata api buatan Jerman dan Amerika dari tangan warga ex-Timur. Posko pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Hal ini disebabkan beberapa posko hanya mengandalkan pasokan air pam dan bantuan pemerintah yang terbatas jumlah. LSM Save Our Borneo menilai pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat lambat menanggulangi kebakaran lahan dan hutan gambut. Akibatnya kebakaran hutan dan lahan saat ini sulit dipadamkan. Menurut musim kemarau panjang membuat sejumlah peternak sapi mengeluh karena sulit mencari pakan ternak. Pedagang sapi pun gelisah tidak bisa menikmati kenaikan harga jual sapi karena daya beli yang menurun. Dan kami saat ini sudah terhubung dengan kerabat almarhum Buya Nasution, Luhut Pangaribuan, melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Luhut. Selamat siang. Pak Luhut, apa sebetulnya atau bagaimana sebetulnya kondisi kesehatan Bang Buyung sebelum ia meninggal dunia? Pertama-tama saya ralat itu saya bukan kerabat, tapi saya adalah katakanlah boleh murid dan Baik, kami ralat, mohon maaf Pak ya. Luhut. Ya, tadi pagi saya berkomunikasi dengan putranya yang lagi menunggu di rumah sakit, yaitu Rashid Nasution. Karena sebelumnya kemarin kan ada kabar Bang Buyung telah meninggal, tapi ternyata dari pagi saya dapat kabar bahwa dia dalam keadaan stabil. Persemayaman jenazah dan juga pemakaman Pak Luhut Nah, disemayamkan sekarang di rumah duka di almarhum Buya Nasution. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, seorang pekerja bangunan yang tengah membuat lubang fondasi sedalam 5 meter di jembatan tewas tertimbun tanah galian. Petugas SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi. Pemirsa, terdakwa kasus pencucian uang Gayus Tambunan kembali membuat kontroversi. Gayus yang divonis 30 tahun penjara baru-baru ini justru terlihat di luar penjara dan muncul di sebuah restoran. Foto kemunculan Gayus ini menghebohkan media sosial. Pemerintah sedang mengkaji skenario jangka panjang untuk mencegah kebakaran lahan. Nantinya semua elemen masyarakat tidak terkecuali perusahaan akan terlibat langsung dalam pencegahan kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di berbagai daerah. Di Mandar, Sulawesi Barat, kebakaran mulai mendekati kawasan permukiman. Kebakaran lahan. Untuk informasi lain, penggerebekan wisuda perguruan tinggi abal-abal pada pekan lalu di Tangerang, Banten oleh Kemenristek Dikti kian menguak sejumlah fakta baru. Di Brebes, Jawa Tengah, ada sebuah perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Audiana Nusantara yang menggunakan gedung sekolah PAUD sebagai tempat belajar dengan fasilitas yang sangat memprihatinkan. 3 dari 5 bayi kembar hasil inseminasi dilakukan tim dokter RSUD Dr. Sutomo, Surabaya diperbolehkan. Tim dokter menyatakan kondisi ketiga bayi dalam keadaan stabil dan 2 bayi lainnya masih harus dirawat karena mengalami kelainan jantung. Pondok pesantren Milenium di Desa Tenggulunan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dinilai tidak layak untuk mengasuh bayi
dan anak di bawah usia 5 tahun. Pemerintah didesak turun tangan membantu penanganan para santri langit yang menghuni pondok pesantren. Penilaian penggerebekan arena judi sabung ayam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai ketegangan. Polisi berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan dan seorang pelaku judi menangis saat tertangkap. Karena himpitan ekonomi, para ibu terpaksa menjerumuskan diri ke dunia kriminal, di mana ada seorang ibu rumah tangga di Serang, Banten tertangkap basah mencuri susu di supermarket. Sementara di Pontianak, seorang ibu hamil ditangkap setelah kedapatan mencuri perhiasan dan uang di rumah mantan majikannya. Pemirsa, titik api di Sumatera Selatan hingga kini semakin meningkat. Kota Palembang diselimuti kabut asap dan kebakaran lahan masih terjadi di Kabupaten Enggano, Kampung Ilir. Kita terhubung dengan Yarniswoni dari Palembang, Sumatera Selatan. Akibat kabut asap di Pekanbaru Riau, kegiatan belajar mengajar di sekolah digugurkan. Beberapa murid memilih mencari tempat belajar yang bebas dari kabut asap. Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berunjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Mereka menuntut oknum dosen berinisial AR dibebas tugaskan karena terbukti melakukan pelecehan seksual kepada salah satu mahasiswanya. Uang palsu bernilai ratusan juta rupiah ditemukan di sebuah gudang Kopra di Nia Selatan, Sumatera Utara. Pemilik gudang diperiksa Polres Nia Selatan sebagai saksi. Uang palsu 17 ekor sapi kurban akan disalurkan bagi umat muslim di Kabupaten Tolikara dan sejumlah kabupaten di wilayah Pekalongan Tengah, Papua. Kurban sapi ini telah